Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai organ pernapasan dan fungsi hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu sistem pernapasan pada hewan. Hewan ada yang hidup di darat, di air, atau di darat dan di air. Alat pernapasan setiap hewan bermacam-macam sesuai dengan tempat hidupnya. Ada yang bernapas menggunakan insang, trakea, kulit, paru-paru, atau paru-paru dan kulit. Yang pertama yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan sisi kiri kepala ikan. Insang adalah organ pernapasan ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Insang dilindungi oleh katup penutup yang disebut sebagai operkulum. Selama proses pernapasan berlangsung, air yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang ikan. Kemudian karbon dioksida akan keluar bersama air melalui insang. Yang kedua yaitu katak. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu lembab dan basah. Hal ini disebabkan karena kulit yang lembab dan basah membantu memudahkan menyerap oksigen dari udara. Saat fase hidup di darat, katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit lembab dan basah. Pada fase berudu, katak bernapas menggunakan insang. Yang ketiga yaitu cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit. Permukaan kulit cacing tanah bersifat lembab, tipis, dan banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Kulit cacing yang bersifat demikian tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dari ujung-ujung pembuluh darah kapiler udara diserap dan dikeluarkan kembali melalui permukaan kulit. Yang keempat yaitu serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu berupa pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan terlebar dan di seluruh tubuh serangga. Cara bernapas serangga adalah udara masuk dan keluar melalui lubang yang ada di samping tubuh serangga yang disebut sebagai stigma atau spirakel. Stigma pada serangga berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Yang kelima yaitu reptil. Reptil disebut juga hewan pelata. Contoh reptil antara lain buaya dan kura-kura. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung. Dari lubang hidung, oksigen masuk ke tenggorokan. Kemudian, udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya contoh buaya dan kura-kura adalah reptil yang dapat menyelam di dalam air. Saat menyelam, buaya dan kura-kura menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke paru-paru. Yang keenam, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh organ yang disebut sebagai pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara, tetapi saat terbang burung tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara, melainkan dari udara yang tersimpan dari dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi untuk mengalir ke paru-paru. Yang ketujuh yaitu mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Sebagian besar mamalia hidup di darat, seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan kelinci. Namun, ada mamalia yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama di dalam air.
Akan tetapi, hewan tersebut akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup udara. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Proses bernapas pada manusia diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung di dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran dan debu tidak ikut masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput hidung. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan penyimpangan antara udara bernapas tenggorokan dan saluran pencernaan kerongkongan. Faring berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk dari hidung menuju pangkal tenggorokan. Yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat meletaknya selaput atau pita suara. Pada laring terdapat katup epiglotis yang otomatis tertutup dan menelan makanan sehingga tidak masuk di saluran pernapasan. Yang keempat adalah trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel berlambut atau bersilia yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang dibawa oleh udara agar tidak masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui bersin. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang berfungsi membawa udara menuju paru-paru kiri dan kanan. Percabangan bronkus di dalam paru-paru disebut bronchiolus. Yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan percabangan dari bronchiolus, sedangkan percabangan alveolus adalah alveoli. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Setelah berada di alveolus, oksigen dilepas ke paru-paru. Oksigen kemudian akan masuk ke pembuluh darah kapiler terdekat. Sebagai gantinya, pembuluh darah melepas gas karbon dioksida yang kemudian masuk ke dalam alveolus. Selanjutnya, alveolus membawa karbon dioksida ke hidung untuk melepaskan ke udara. Selanjutnya yaitu cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, menanam banyak tumbuhan hijau di sekitar lingkungan rumah. Yang kedua, membuat ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Selanjutnya yaitu merawat organ pernapasan. Cara yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan yaitu 1. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Yang kedua, membersihkan kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.